Perkenalkan, saya Zabina Dewi. Di sini saya akan membahas mengenai proses terapeutik. Jadi, dalam subbab proses terapeutik ini dibagi menjadi 4 bahasan. Yang pertama ada tujuan-tujuan terapeutik, yang kedua ada fungsi dan peran terapis, yang ketiga ada pengalaman klien dalam terapi, dan yang keempat ada hubungan antara terapis dan klien. Yang pertama akan dibahas mengenai tujuan-tujuan terapeutik. Jadi, secara umum, tujuan terapi realitas atau terapeutik ini membantu seseorang untuk mencapai otonomi. Nah, dalam mencapai otonomi ini, seseorang harus dapat mencapai kematangan agar dia itu dapat memiliki dukungan dari dalam dirinya sendiri. Nah, dalam mencapai kematangan ini, maksudnya adalah seseorang itu harus bisa bertanggung jawab serta memiliki tujuan-tujuan serta rencana secara realistis dalam mencapai tujuan-tujuan yang dibuat. Kemudian, terapi realitas ini membantu menentukan dan memperjelas tujuan dari klien. Kemudian, terapi realitas ini membantu menjelaskan penghambat dari kemajuan klien itu sendiri. Di sini, terapis akan membantu klien agar klien itu dapat memahami dan berpikir kritis sebenarnya apa yang menjadi penghambat dalam kemajuannya atau dalam prosesnya dia mencapai tujuannya sendiri. Kemudian, kriteria keberhasilan dari terapi realitas ini adalah klien mampu mencapai tujuannya serta bertanggung jawab dalam pemenuhan tujuannya sehingga klien tidak perlu diberi treatment lagi. Jadi klien sudah bisa bersikap mandiri, kemudian dia memiliki dukungan dari diri sendiri dan juga dapat bertanggung jawab atas rencana dan tujuan yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua ada fungsi dan peran terapis. Tugas dasar terapis dalam terapi realitas ini yakni melibatkan diri dengan klien dan membuat klien menghadapi kenyataan. Kemudian, terapis di sini itu hanya sebagai pembimbing agar dapat menilai tingkah laku secara realistis. Jadi, terapis di sini itu hanya bertugas untuk membantu dan membimbing klien agar klien itu dapat berpikir secara kritis dan memahami sendiri sebenarnya tingkah laku apa yang mereka lakukan secara realistis. Kemudian, terapis di sini bukanlah seorang moralis. Glasser pada tahun 1972 menyatakan prinsip evaluasi tingkah lakunya sering disalahartikan. Jadi, terapis di sini tidak boleh untuk memberikan penilaian atau menyalahkan klien apabila klien itu mengalami kegagalan dalam proses mencapai tujuannya secara bertanggung jawab. Kemudian, menyangkal peran sebagai moralis, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian, menurut Glasser pada tahun 1965 halaman 28, terapis harus bersedia sebagai seorang guru dengan klien. Jadi di sini terapis itu harus bersedia untuk membantu serta membimbing klien dalam berkembang dan menjadi seseorang yang mencapai kematangan. Kemudian, fungsi terapi sendiri yakni memasang batas dalam situasi terapeutik dan batas oleh kehidupan pada seseorang. Glasser dan Zunin pada tahun 1973 menunjuk penyelenggaraan kontrak sebagai suatu tipe pemasangan batas. Jadi kontrak di sini yang dimaksudkan itu adalah dalam kontrak itu dijelaskan proses-proses apa yang akan dijalani selama terapi, kemudian rencana serta tujuan, dan juga bisa mencakup waktu berapa lama terapi itu akan dilakukan.